Puji Tuhan, selamat malam rekan-rekan Pelgap Sekina, selamat malam Tante Nila. Puji Tuhan di waktu yang singkat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita mau menyempatkan diri kita untuk datang ke Pelgap Sekina bukan hanya rutinitas, tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sejemput kita berdiri, kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus-Mu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, penuhi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi
Kristus, nanti Tante Nila, Bu Victor. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lagu pujian yang kami naikkan menjadi kerinduan kami pada malam ini Tuhan. Supaya kasih yang dari surga itu memenuhi tempat ibadah ini Tuhan. Kasih yang dari surga itu memenuhi, meluap di dalam hati kami. Sehingga kami boleh rasakan suasana surga pada malam ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, punya Allah yang begitu hebat, punya Allah yang begitu dahsyat. Cinta dan kasih-Mu tidak terukur dan tiada bandingnya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berbahagia memiliki cinta yang seperti itu Tuhan. Yang dunia tidak bisa berikan itu kepada kami. Tapi Yesus, Engkau berikan itu untuk kami selagi kami masih berdosa. Karena Engkau mau selamatkan kami. Engkau tidak mau kami ciptaan-Mu yang mulia ini binasa oleh karena dosa. Sebab itu malam ini kami beribadah Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah hanya Engkau yang dipuja, dipuji, dipermuliakan dari dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang hadir pada malam ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dilawati oleh hadirat Tuhan. Biarlah roh-Mu bernyala-nyala terus di dalam hati kami Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus beracara mengurapi Bapak Norton sebagai worship leader, backup singer, pemusik, pengatur LED sound system, penyambut tamu, kolektan maupun yang bagian video, bagian pemotretan, semua Tuhan ada dalam kesatuan iman dan roh yang mengikat kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi. Hamba-Mu Bapak Pendeta Robi Momongan dan istri juga dihantar sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pak Harjono yang akan memberikan kesaksian juga Tuhan urapi dengan urapan yang dari surga. Apa yang kami lakukan pada malam ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan roh setan yang tidak senang kami beribadah, mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Niat-niat jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Allah nyata di sini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah pada malam ini. Haleluya. Amin. Selamat datang, selamat beribadah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau serahkan semua yang di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah. Oleh karena anugerah Tuhan, mari jemaat menyebut berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah. Sembah Kau Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Tetap tinggal berdiri, kita tetap agung-agungkan nama Tuhan Allah kita, Allah yang besar. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar
firman-Mu Tuhan, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kesempatan saya berikan buat Bapak Haryono untuk memberikan kesaksian. Waktu dan tempat, silakan. Selamat malam, keluarga besar Shekina, Ibu dan Bapak, Ibu Gembala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan juga berduka cita kepada keluarga besar Shekina atas berpulangnya Eva Sandra. Ya, oh adiknya, maaf. Tadi dipesan sama saya, maaf ya, maaf adiknya ya. Tetapi begini, itu memang peringatan bagi kita bahwa tidak hanya pohon daun yang kuning saja yang kembali pada Tuhan, tapi yang hijau. Jadi kita harus bersiap-siap. Pada malam hari ini saya bukan bersaksi ya, tetapi men-share pengalaman hidup saya yang gini, saudara, akan saya mau bagikan karena terlalu ajaib Tuhan Yesus bagi saya. Saya akan bagi dua, yaitu pengalaman karir pekerjaan saya, juga pertolongan Tuhan, saudara. Sebelum saya mulai, ingin saya bagikan firman Tuhan sedikit saja.
Ini yang jadi pegangan saya dan kita semua, saudara. Yakobus 4:5, saudara. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu, saudara. Saudara kalau ingat penciptaan manusia, saat itu hanya dari tanah, lalu ditiupkan oleh nafas Tuhan. Artinya apa? Diberi roh Tuhan. Tapi bukan Roh Kudus, roh Tuhan. Yang itu harus kembali. Tanggung jawab kita harus kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya sering terus saja hati-hati dalam hidup ini. Saudara, taat dan setia kepada Tuhan. Kembali lagi, karir saya warnai, saudara. Saya pertama ada di kantor wilayah Medan, saudara. Di kantor pusat, saudara. Kantor wilayah, saudara. Sudah punya jabatan, tahu-tahu digeser. Karena ada anak-anak pejabat. Saya di Bandar Udara Pekanbaru, saudara. Pesawat hanya dua Pak, pagi dan sore saja. Saya jalani 6 tahun. Tapi itu saya berpedoman yang satu, saudara. Ada firman Tuhan yang memimpin saya. Satu, setia pada perkara kecil. Yang kedua, bekerjalah untuk Tuhan. Itu saudara, saya kira kita saudara masih muda harus seperti itu. Ya, setia pada kecil, biarpun pekerjaan remeh di bandara kecil, tekuni, saudara. Dan saudara, saya dikasih beban, saudara, pekerjaan membangun terminal di sana, saudara. Kalau sekarang harganya 500 M, saudara, besar, saudara. Ya, kalau dapat 10% aja sudah saya 50 miliar, saya enggak dapat duit. Ya. Saya kerjain bisa selesai sampai dari sekian menteri, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, itu semua bukan Harjono yang hebat. Waktu saya mau kuliah, waktu masih kuliah, saudara, saya di gereja saya di Magelang, saudara. Waktu 10 hari ada doa Roh Kudus. Saya tidak tahu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, bisa menangis dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa itu. Selesai berdoa, hamba Tuhan kebetulan juga dari Ambon, Om Yopi Solai bilang, Harjono, kamu diurapi Roh Kudus. Itu yang menuntun saya terus, saudara. Saya kira berjumpa dengan Tuhan perlu bagi kita semua. Itu yang menuntun saya, saudara. Saya sebutkan, saya kuliah, saudara, menyelesaikan skripsi hanya 3 bulan sampai sidang, saudara. Sampai saya sidang. Itu karena pertolongan Tuhan. Kembali lagi, saudara, dari Pekanbaru karena berhasil, itu semua karena karya Tuhan, karena Roh Kudus. Saya sudah bilang, bukan saya. Bagaimana proyek sebesar itu bisa selesai dengan tepat. Sampai dari dengan menteri, sampai menteri pun saudara, memuji, saudara. Kembali lagi, saya langsung di pusat, saudara, di Direktorat Jenderal Perubahan dari Jakarta, karena ada prestasi seperti itu. Hanya 2 tahun, saudara, umur 40 tahun saya sudah menjadi eselon 4. Kalau di perusahaan manajer, saudara, bagaimana seperti itu, secepat itu, saudara. Dan membawai 6 provinsi, bandar udara 6 provinsi, saudara. Dan sekali lagi, karena ada Roh Tuhan, saya bertekun dimanapun, saya taat dan patuh, sering setia dan taat. Sering ada orang setia saja, setia itu artinya apa? Rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi hidupnya enggak karuan. Saya tidak begitu, saya menasihati anak saya. Ya, kepintaran adalah anugerah Tuhan. Tetapi integritas, kejujuran itu adalah pilihanmu. Bapak pilih itu, kamu harus pilih itu. Saudara. Kejujuran, Tuhan akan menunjukkan, saudara. Nah, sekali lagi, begitu kantor baru 2 tahun, kantor wilayah di Surabaya, saudara. Kantornya bubar, saudara. Saya tidak minta apa-apa. Saya ditugaskan di Soekarno-Hatta, saudara. Jadi manajer lagi, saudara. Kepala PU-nya di sana, saudara. Dan itu berhasil, saudara. Tetapi di situ teman-teman seiman, Pak Harjono jadi ketua Okumene, ya, oke.
Saya nggak tahu kok, saya pekerjaan Tuhan saya mau apapun. Apapun saya kerjakan. Sampai saya pensiun, saudara. Hampir 10 tahun saya ketua hukum ini di sana, saudara. Itulah perjalanan hidup saya. Semua adalah karya Tuhan. Jadi Shekina keluarga muda ini bertekun, saudara. Bertekun, setia dan taat, saudara. Apalagi sudah bersuami istri. Ya. Saya sering begini, saya juga ada, karena pejabat saya ada tawaran, saudara. Ada cewek, ada apa-apa, saya tidak mau, saudara. Saya hanya bilang begini, saya kok masih menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, saya tidak akan berbuat begitu. Kembali lagi yang terakhir adalah kesaksian saya mengenai istri saya baru saja sakit. 3 minggu, saudara. 3 minggu saya tidur di lantai, saudara, menunggu istri saya. Karena itulah tulang rusuk saya yang dikasih Tuhan, saudara. Inilah tahu. Diberkati Tuhan, saya tidak sakit, saudara. Pusing pun tidak, saudara. Tidur di lantai tiap malam, saudara. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, istri saya ini Engkau pilih menjadi milikmu. Dari antara saudara dan anak dan orang tuanya, Engkau akan sembuhkan istri saya. Tuhan tuntun itu, saudara. Keluar dari RSUD sudah sembuh katanya, ternyata bukan sembuh tapi tambah parah, saudara. Akhirnya masuk lagi di Primaya, saudara. Seminggu, saudara. Ternyata hemoglobinnya rendah terus, malah turun terus, saudara. Tetapi itu Tuhan pimpin saya, saudara. Istri saya pernah dirawat di Singapura, saudara. Waktu itu sakit juga berat, setahun tidak pernah sembuh, sudah makin parah. Ada tulang belakang yang katanya pengapuran, ternyata infeksi, saudara. Akhirnya banyak orang yang menawari saudara saya, Pak, ada dokter pinter tapi terkun, ada dukun, saya tidak mau. Saya bilang biarpun itu sembuh, saya tidak mau, saya tidak akan menduakan Tuhan. Akhirnya saya ke Singapura, saudara, berobat di situ, itu bisa sembuh dan pulih. Saudara tidak tahu ada operasi di sini, di leher, 10 cm tidak kelihatan, saudara. Dokternya bilang, ini operasi karena wanita supaya tidak kelihatan, saudara. Sembuh total. Tetapi saya simpen catatan itu, saudara, ada kelainan darah istri saya. Ada faktor pembukunya yang kurang, saya simpen, Bu. Ternyata itu diperlukan, saudara. Makanya sering saya ngasih saran, nasihat sama sekretaris kalau ada panitia Natal, simpen berkas-berkas itu, karena nanti itu perlu itu. Itu 30 tahun masih saya simpen, saya kasihkan sama dokter di sini. Waktu di Primaya, ini Pak, ini Pak, ini kelainan, tapi ternyata dokter ahli darahnya tidak bisa. Saya itu digerakkan Tuhan, saya ke RSCM, saudara. Kembali lagi saya mengenai Singapura tadi, saudara. Waktu itu saya keluar kok enggak salah biaya. Karena ke sana tanpa izin perusahaan, saya keluar biaya sendiri. Itu satu Toyota Kijang harganya kok sekarang, saudara. Saya tidak pernah minta, saudara. Diganti total semua perusahaan. Coba saya dihubungi dokter perusahaan. Pak Arjono, mana rekeningnya? Saya kasihkan semua pengeluaran di Singapura. Diganti semua, coba. Itu semua Tuhan, bukan Arjono yang baik. Itu, saudara. Nah, ini kembali lagi istri saya, saudara. Tuhan gerakkan untuk ke RSCM, saudara. Sering orang bertahan, saya tidak. Saya terus saja, maaf, saya tidak sepakat kalau ada yang sakit, cukup berdoa saja. Ya, saya berpikir begini, Tuhan, saudara. Badan itu dianugerahkan Tuhan pada kita, badan kita. Nah, kalau sakit lalu dikembalikan kan keterlaluan kita. Coba seperti kita dipinjemin sepeda motor, begitu rusak kembalikan sama yang punya. Ya, kita harus berusaha menjaga, mengobatkan ya tubuh kita itu dengan kemanapun, sampai saya ke Singapura, saudara. Ya, itulah usaha saya, tidak tanggung-tanggung di RSCM, saudara.
saya harus bangun ya dari jam 3 siang Jumat sampai jam 3 pagi tidak tidur, saudara. Jaga itu di IGD, itu belum dapat kamar, saudara. Itu belum dapat kamar, baru dapat kamar. Setelah itu baru dapat kamar malamnya, saudara. Itu beri kesehatan semua, saudara. Sekali lagi, saudara, mumpung saya masih kuat, saya mau sharekan, saudara. Tuhan Yesus kita hidup. Tuhan Yesus kita ada. Tetapi ada kewajiban kita. Ada tema, saudara, yang dibuat oleh gereja kita. Saya amati, saudara, tema-tema itu. Itu level dari iman kita. Ini level tertinggi, saudara. Menjadi anak Allah. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Saya ingat lagi, saudara. Coba. Waktu Tuhan Yesus di padang gurun, naik tinggi sama iblis, lihat kerajaan di dunia, apa kamu menjadi, itu milikmu kalau kamu nyembah kamu. Intinya yang saya tangkap begini, saudara, bahwa di dunia ini adalah miliknya iblis, saudara. Ya, adalah miliknya iblis. Kita harus hati-hati. Rumah kita di surga, rumah kita bersama-sama Yesus yang sudah disediakan. Betapa indahnya anak Tuhan, saudara. Ya, ada Alkitab, bagaimana menjalani itu. Dikasih Roh Kudus, saudara. Ada Tuhan Yesus yang yang berkorban mati menyelamat kita. Lalu ada Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Sampai, saudara, peristiwa yang terjadi pada hidup kita adalah itu bukan kalau agama lain mungkin azab dari Tuhan, bukan, saudara. Itu ada kemauan dari Tuhan supaya kita dekat makin levelnya kita naik, saudara. Itu, saudara, istri saya akhirnya sembuh, saudara. Itu diobati, saudara. Tetapi ada pertolongan Tuhan sekali lagi, saudara. Bahwa meskipun ada obatnya, tetapi dokter RCM tidak tahu dosisnya, Tuhan. Tidak ada tahu dosisnya berapa. Jadi selama 4 hari dikasih obat itu masih pendarahan terus. Tuhan, saya pikir, sebagai manusia saya berpikir apakah saya harus berpisah istri saya sampai saat ini. Ternyata Tuhan punya acara lain. Itu sembuh, saudara. Begitu hari Jumat ada diperiksa di laboratorium maupun di tubuhnya sampai dimasukin alat, saudara. Ternyata sudah sembuh, saudara. Itu semua karya Yesus. Sekali lagi saya hanya ingin pesan, setialah dan taat. Setia kurang, harus taat. Taat, tidak mudah ikuti Tuhan. Tidak mudah ikuti perintah Tuhan, saudara. Kuduslah kamu karena aku kudus. Yang menjadi batas kamu dengan aku adalah dosamu, kesalahanmu. Itu tidak mudah, tapi Tuhan ada roh penolong, Tuhan. Ada Roh Kudus. Hebat Tuhan kita, hebat, saudara. Hebat kita, saudara. Saya kira itu, saudara. Tetapi kewajiban kita kembali lagi, sekali lagi. Bagaimana sisa hidup kita, sisa hidup saya, saudara. Memuaskan Tuhan. Maka pada akhir kesaksian ini, seri ini, saya ingin menyanyikan Samuel. Puaskah Tuhan? Jadi yang puas bukan kita. Tuhan yang penting puas hati kita. Kita nyanyi semua, puaskah Tuhan? Hidupmu selesai, alam-alam. Gak ada teksnya ya? Ada enggak? Saya enggak begitu apa. Ya, puaskah Tuhan. Saya enggak begitu hafal ya. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku.
kehidupan atau tiada baik, puaskah dia denganku. Itu saudara. Jadi terus saja saya pernah empat mata dengan Pak Gembala. Bapak, saya ke gereja bukan untuk apapun. Saya ingin menyembah Tuhan, memuaskan Tuhan. Kalau dikenal oleh pendeta, dikenal oleh jemaat senang. Tapi kok tidak, saya punya kewajiban untuk menyembah. Oke, kita nyanyikan ya. Puaskah Tuhan. Oh, periksa hatimu kala hari kan lalu. Adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bilakah kau dapat akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganmu? Aku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganmu? Oke, saya kira sekian. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini pertanyaan buat kita pribadi. Puaskah Tuhan dengan hidup kita? Hanya kita yang bisa menjawab itu. Kita mau berikan persembahan yang pertama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesaksian Pak Harjono Tuhan, di mana Engkau begitu ajaib Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau temui kami, Engkau puas dengan hidup kami. Dan Tuhan, kami memberikan persembahan yang pertama, kiranya Tuhan berkat tangan-tangan kami memberikan dengan sukacita Bapa, sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
berdiri, kita mau siapkan hati kita. Biarlah Tuhan firman yang sudah siapkan Tuhan terima dengan baik. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Selama Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Robert Terlambang pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan di Haleluya. tempat yang maha kudus. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang kami Terima sembah kasih. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah hadir memimpin ibadah kami dari awal. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hati Tuhan. Biar hanya suara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kalau ada kuasa iblis yang mencoba merampas berkat dari surga melalui firman Tuhan, kami bersatu hati kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami buka hati kami menyambut firman Tuhan.
Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua. Biar kami boleh mengerti dan taat melakukan apa Amin. maunya Tuhan bagi keluarga Shekinah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat kami kepada Pendeta Robi. Waktu tempat kami serahkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Malam ini kita sudah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan saatnya kita rindu hidup kita diberkati lagi dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Tadi saya terlambat ya. Karena dari tempat pelayanan kami hujan deras. Ya, saya mau bawa motor, saya pikir saya pasti basah juga. Saya bilang sama istri saya, baik kita naik Grab aja. Rupanya ternyata naik Grab hujan terus, nanti masuk di kebun nanas. Saya lihat tidak hujan di kebun nanas. Dia macet pelan terus. Saya bilang nak keburu kali ini dia. Tapi puji Tuhan saya bisa mengikuti. Saya tiba di sini dengan pertolongan Tuhan. Karena itu saya bersuka cita dan memuliakan Tuhan karena Tuhan baik. Amin saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada pengurus keluarga besar Shekinah. Malam ini saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Amos. Kitab Amos. Amos pasal yang kelima, kitab Amos pasal yang kelima, saya mengajak kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Amos pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama, Anda baca ayat 2 dan seterusnya. Ya, semua sudah dapat? Kitab Amos pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama. Ratapan tentang Israel, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Ayat 2. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Ayat 4. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat 6. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ya dari kitab Amos pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan, malam ini saya memperhatikan kitab Amos ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Anda perhatikan dari ayat-ayat ini, dari ayat 4 sampai 6 ada 2 kali diucapkan Tuhan, dikatakan sini carilah aku maka kamu akan hidup. Dan diulangi dalam ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, malam ini saya coba memberikan satu tema khotbah saya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin saudara. Ini dikatakan carilah aku atau carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa
perkataan ini atau firman Allah ini ditujukan kepada bangsa Israel. Ditujukan kepada kaum Israel atau khususnya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Pertanyaan saya, kok bangsa ini atau orang-orang Israel ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Kok kenapa sampai Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup? Padahal bangsa ini bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan Tuhan, bangsa yang dibedakan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain. Karena Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, kalau Anda lihat ayat tadi yang saya ucapkan, bahwa ini bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dikhususkan Tuhan. Kok kenapa sampai Tuhan menyuruh mereka untuk kembali mencari Tuhan? Ya. Kenapa sampai Tuhan menyuruh mereka mencari Tuhan? Saya melihat rupanya ada yang salah dari bangsa ini. Ada yang tidak beres dari bangsa ini. Rupanya bangsa ini adalah bangsa yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Atau tidak taat lagi kepada Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan membuang mereka jauh. Tuhan membuang mereka ke pengasingan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan menghukum bangsa ini dengan keras. Sehingga Alkitab berkata, sehingga sisa mereka tinggal sedikit. Ya. Sisa mereka tinggal sedikit. Bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bisa yang tinggal hanya orang-orang tua. Bapak-bapak yang tidak lagi bisa berdaya. Ya. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, tinggal sedikit pada waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena Tuhan menghukum mereka. Karena mereka tidak taat dan mereka tidak setia pada waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga bangsa ini Alkitab berkata, mereka tidak adalah kekuatan lagi. Mereka tidak ada kemampuan lagi. Mereka tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan terpuruk pada waktu itu. Coba kita lihat dalam ayat yang pertama, pasal 5 ayat pertama, pasal 5 ayat 2, Anda lihat, telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanah, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Kalau Anda lihat ayat 2, bahwa bangsa ini mereka jatuh rebah ke tanah dan tidak ada lagi kekuatan untuk bangkit pada waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kita lihat firman Allah bahwa sekalipun bangsa ini mereka adalah satu bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia, tetapi kasih Tuhan begitu besar. Amin saudara. Kasih Tuhan begitu besar kepada bangsa ini, kepada umatnya. Tuhan begitu mengasihi kehidupan mereka. Dan kita lihat bahwa firman Allah katakan dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ayat yang keenam dikatakan begini, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Tapi Tuhan tidak tega membiarkan umatnya, meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berdaya pada waktu itu. Tuhan panggil mereka, Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda perhatikan ayat ini dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya memperhatikan Tuhan memberi kesempatan bagi bangsa ini untuk kembali lagi kepada Tuhan. Amin saudara. Untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya perhatikan kata-kata ini bahwa Tuhan membuka tangan lebar-lebar
menyambut kembali kehidupan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ini Tuhan tidak marah kepada mereka. Tuhan hanya marah ketidaktaatan mereka. Ya. Tapi kita lihat firman Tuhan, sekalipun mereka sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, tetapi tangan Tuhan terbuka menyambut kembali supaya Israel kembali lagi kepada Tuhan. Artinya mereka datang dengan pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan hidup dari Tuhan. Ya, mendapatkan hidup atau mendapatkan keselamatan pada waktu itu. Kenapa? Asal mereka datang mencari Tuhan, Tuhan tidak menolak mereka. Tapi Tuhan menerima mereka dan Tuhan memberi hidup dan memberi keselamatan bagi mereka. Ini bangsa ini yang sudah jauh. Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya dapatkan di sini bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan umatnya. Dia tidak akan membiarkan umatnya. Amin saudara. Dia tidak membiarkan umatnya. Sekalipun kita sudah bersalah, sekalipun kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tidak menolak kehidupan kita. Dia terus membuka tangan lebar-lebar menyambut kehidupan kita yang mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ini bangsa ini sama persis dengan anak yang terhilang. Alkitab berkata bahwa anak yang terhilang sudah jauh dari Tuhan, sudah berbuat kesalahan, sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika anak yang bungsu ini dia mau kembali kepada Bapa, tangan Tuhan terbuka untuk anak yang bungsu ini. Ini anak yang bungsu sudah berbuat salah, sudah berbuat kejahatan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan menyambut dia dengan sukacita. Alkitab berkata Tuhan benar-benar merangkul dia, memeluk anak yang kembali ini dan mengenakan jubah yang baru, mengenakan sepatu pada kakinya dan cincin pada jarinya. Ini tanda bahwa Tuhan benar-benar menerima orang yang sudah bersalah, orang yang sudah berdosa ini, yaitu anak yang bungsu ini. Dia terima dengan sukacita. Tangan Tuhan terbuka. Amin saudara. Tangan Tuhan terbuka. Dia menerima orang yang berdosa ini. Khususnya anak yang terhilang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata, carilah aku maka kamu akan mendapatkan hidup. Artinya Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Sekalipun kita sudah bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin saudara. Dia tetap mengasihi kehidupan kita. Ya, kita lanjut. Selain anak yang bungsu ini, Anda lihat bahwa ada orang yang berdosa. Alkitab katakan ada Sakyus yang berdosa. Ya, kepala pemungut cukai, dia berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang membenci dia. Banyak orang tidak suka dengan Sakyus. Tetapi Alkitab berkata Sakyus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata perjumpaan dengan Tuhan. Maka Sakyus ini yang tadinya dibenci oleh orang, tidak disukai oleh orang. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan hidup dan memberikan keselamatan dalam kehidupannya. Amin saudara. Tuhan memberikan keselamatan, memberikan hidup bagi Sakyus pada waktu itu. Alkitab berkata dia orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa. Tetapi Alkitab katakan ketika dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan dia hidup. Dan Tuhan memberikan dia keselamatan yang luar biasa kepada keluarga Sakyus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau cari Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup. Amin saudara. Kita mendapatkan hidup. Hidup Tuhan berikan bagi kita dan keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Kita lanjut, kita lihat firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata,
carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, kalau firman Tuhan katakan carilah aku maka kamu akan hidup. Di mana kita mencari Tuhan? Karena Alkitab berkata carilah aku maka kamu akan hidup. Di mana kita mencari Tuhan? Agar kita mendapatkan Tuhan. Kita mendapatkan hidup dari Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu Alkitab berkata di sini dalam ayat yang kelima. Ayat 5 Anda perhatikan di sini. Jangan kamu mencari Betel. Jangan kamu pergi ke Gilgal. Dan jangan menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Saudara, Tuhan katakan jangan cari Betel. Jangan cari Gilgal. Jangan pergi ke Betseba. Karena Betseba akan masuk ke dalam pembuangan. Artinya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan cari tempat-tempat yang lain. Untuk kita datang mencari Tuhan. Karena Alkitab berkata jangan cari Betel, jangan cari Gilgal. Karena semua tempat-tempat ini akan dihancurkan, akan diruntuhkan. Karena itu Alkitab berkata, carilah Tuhan, bukan cari Betel. Amin saudara. Kita cari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak sekali orang. Mereka pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang keramat. Ada pohon besar, ada kayu besar, ada gunung-gunung yang tinggi. Tetapi Alkitab berkata, jangan cari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betseba, karena Betseba itu akan lenyap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini satu tanda Alkitab katakan kita cari Tuhan. Amin saudara, kita cari Tuhan. Kita datang memuliakan Tuhan, kita datang menyembah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi Alkitab katakan jangan cari Betel atau jangan cari Gilgal. Saya ingat Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Yesus berkata bahwa kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini atau di Yerusalem. Kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi bangsa itu bukan hanya menyembah di gunung-gunung yang tinggi atau di Yerusalem. Tetapi Alkitab berkata, kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini luar biasa. Jadi kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu saya mengajak kehidupan kita yang ada, kita datang menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Alkitab berkata, kamu akan mendapatkan hidup. Luar biasa. Alkitab katakan, jangan pergi ke Betel. Ya, karena carilah Tuhan, bukan cari Betel. Cari Tuhan, bukan cari Gilgal. Tapi kita cari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita maju terus, kita lihat kenapa sampai Tuhan selalu katakan bahwa kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, maka kita mendapatkan hidup dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi, ya, kita lihat firman Tuhan, ya. Alkitab katakan, saya katakan tadi di mana kita mencari Tuhan, ya. Kita mencari Tuhan bukan di tempat-tempat yang keramat atau di gunung-gunung besar atau di batu-batu, tapi kita mencari Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena Alkitab berkata orang yang mencari Tuhan mendapatkan hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi bahwa kenapa sampai Raja Daud berkata, satu hal telah kuminta, diam di rumah Tuhan dan menyaksikan kebaikannya. Dia punya keinginan besar, punya kerinduan besar. Dia berkata, satu hal telah kuminta, yaitu diam di rumah Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini luar biasa.
Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin saudara. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita mencari Tuhan dan kita mendapatkan hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya memperhatikan kenapa sampai Tuhan mengajak kita, mengajak semua kita yang ada untuk mencari Tuhan. Ya, mengajak bangsa pada waktu itu untuk mencari Tuhan. Rupanya ada begitu banyak orang-orang juga yang mencari Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mereka mencari Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak serius mereka mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka binasa pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka datang mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan, tetapi mencari kekayaan atau mencari uang. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya perhatikan dalam Alkitab bahwa ada beberapa contoh di dalam Alkitab ini. Orang yang mencari Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapa orangnya? Yaitu Yudas orangnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata 3,5 tahun dia ikut Tuhan. Cukup lama. Tetapi rupanya Yudas ini murid Yesus. Dia ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Alkitab berkata dalam perjalanannya ikut Tuhan, dia mengkhianati Yesus. Dia jual dengan uang harganya 30 keping perak pada waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, padahal 3,5 tahun ikut Tuhan. Ya, ini satu tanda bahwa tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia bukan mencintai Yesus, dia bukan mengasihi Yesus, tetapi dia hanya mengasihi uangnya yang ada pada waktu itu. Bukan cinta Tuhan. Saya percaya kalau orang cinta Tuhan berbeda dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Tetapi bahwa Yudas itu dia tidak mencintai Tuhan. Ya, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu Alkitab berkata di akhir-akhir zaman ini manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka tidak mencintai Tuhan lagi. Tetapi mereka hanya mengasihi diri sendiri dan menjadi hamba uang. Akan datang satu masa yang sukar, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Mereka tidak mencintai Tuhan. Dan sedang terjadi di hari-hari ini. Mereka tidak mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi saya mengajak kehidupan kita. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Amin saudara. Kita mencari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Selain kita lihat Yudas, bahwa Alkitab berkata juga ada Demas. Alkitab berkata Demas telah mencintai dunia ini. Ya, Demas adalah seorang pelayan Tuhan. Seorang yang bekerja untuk Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dia telah mencintai dunia. Dan meninggalkan Rasul Paulus pada waktu itu. Dia mencintai dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kata Alkitab dengan dunia? Semua yang ada di dunia ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya bukan berasal dari Bapa. Semua berasal dari dunia ini. Dan Alkitab berkata dunia ini akan lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Amin saudara. Akan hidup selama-lamanya. Karena itu saya mengajak kehidupan kita yang ada pada malam hari ini. Biarlah kita tetap mencari Tuhan. Amin saudara. Kita mengutamakan Tuhan. Ya, kita mengutamakan Tuhan. Karena Alkitab berkata kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa.
semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lihat dulu itu tambahan. Soal makan, soal minum, soal pakai, apa aja yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita cari Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau kita utamakan Tuhan. Karena pada waktu itu banyak orang khawatir dengan kehidupannya. Ya, mereka khawatir dengan kehidupannya. Tetapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Jadi kebenaran dulu kita utamakan. Amin saudara. Kita utamakan Tuhan, maka kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi seringkali terbalik, kita cari dulu kebutuhan kita, ya, kebutuhan jasmani kita utamakan itu. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya memang mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, benar-benar ada begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang sering kali kita hadapi. Tetapi saya mau katakan pada malam ini, kalau kita utamakan Tuhan, kita nomor satukan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Tuhan akan memberkati kita asalkan kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat ada seorang hamba adalah Musa. Alkitab berkata, kenapa Musa berkata lebih baik dia menderita bersama umat Tuhan daripada menerima kesenangan yang hanya sementara adanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menerima kesenangan, menikmati kesenangan di dunia ini hanya sementara, kata firman Tuhan. Tetapi dia sekalipun menderita, tapi dia mau hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Dia mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya percaya Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita banyak sekali ujian, ada cobaan-cobaan dalam hidup kita, membuat kita jauh dari Tuhan, atau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mengajak kehidupan kita, tetaplah kita percaya kepada Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak panjang, tapi saya percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Alkitab berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar, firman Tuhan telah disampaikan. Tapi saya percaya firman Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Amin saudara. Kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini adalah kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau memberi kesempatan bagi kami. Kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Kita nyanyi sekali pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya untuk jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi harus masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. saya minta nanti Ibu Lois maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan kepada Engkau pada malam ini Tuhan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan, kami gunakan semua ini untuk memuliakan namamu, mengagungkan Engkau Tuhan. Ampuni kami semua kalau seringkali Tuhan, mungkin kami mengutamakan kesenangan hati kami, mengutamakan kesibukan kami, mengutamakan adat istiadat kami. Pada malam ini ampuni kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada malam ini menegur kehidupan kami, memotivasi kami. Selagi masih ada kesempatan, selagi kami masih kuat, selagi kami masih sehat, biarlah semua ini kami gunakan untuk mencari Engkau, mencari Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, tanpa Engkau kehidupan kami sia-sia. Tanpa Engkau Tuhan kami akan binasa. Tanpa Engkau kami akan tersesat. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman-Mu pada malam ini kami boleh sadar Tuhan, kami akan mencari Engkau. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami akan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kerohanian kami boleh hidup. Kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh, berakar
berakar, berbuah Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan Engkau. Kami dapat menjadi berkat dimanapun kami menginjakkan kaki kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tambahkan iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah lebih hari kami lebih mengasihi Engkau. Lebih hari kami lebih sungguh-sungguh lagi dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami layak memiliki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin melalui kebenaran firman-Mu pada malam ini, kami semua yang ada sudah dikuatkan. Kami semua yang ada Tuhan boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkaulah cukup bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami berdoa juga buat Tante Nilawati yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin Tuhan Pelgap Sekinah pada malam ini. Biarlah Allah urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tante Nila tetap kuat, tetap mampu Tuhan di dalam memimpin Pelgap Sekinah ini. Pakai kehidupannya menjadi alat-Mu, menjadi berkat, bahkan memberkati kembali keluarganya Tuhan. Engkau senantiasa memberi kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam ini kami hanya menaikkan syukur kepada-Mu dan berterima kasih lewat berkat-Mu melalui firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robi Momongan dengan Ibu Lois ya. Salam kangen ya. Lois ini dulu jadi pengerja Om lama ya di sini 10 tahun ada enggak? 7 tahun ya. 7 tahun cukup lama ya. Hari ini berbahagia bisa bersama-sama beribadah di sini. Ada yang pertama kali datang malam ini? Coba lihat kiri kanan. Yang di belakang. Tadi saya ketemu Roni dengan Putri. Halo Roni, adiknya Robertku dengan Putri ya. Udah 2 kali datang ya? Ya puji Tuhan, selamat datang Ron. Putri, biar terus bergabung dengan kami di sini. Dan ada sedikit pengumuman, nanti Samuel akan bacakan pengumuman tentang retret. Dan kita terus berdoa untuk Mama Yosep ya, terkena stroke. Tapi saya percaya dia akan sembuh ya, kita doakan terus dengan doa yang bertubi-tubi. Pasti ada belas kasihan Tuhan untuk kita semua ya. Yang ada di sini semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kita berikan persembahan yang kedua, nanti Ibu Putu berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Kau berkati apa yang boleh kami berikan, karena semuanya berasal daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berpersembahan dengan sukacita. Amin. Amin. Silakan yang bertugas. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti saya undang kembali Pak Pendeta Robi untuk doa penutup. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Bapa yang ada di sorga, di akhir ibadah kami pada malam ini, kami datang memuliakan Tuhan, membesarkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, sudah menolong kehidupan kami. Dari awalnya kami beribadah sampai pada penghujung ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tak putus-putusnya kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba berdoa semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir datang beribadah, keluarga besar Pelkap Sekina, Tuhan Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi. Doa kami malam ini, Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan taruh kekuatan, Tuhan taruh kesehatan dalam hidup mereka. Mereka pakai untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pekerjaan umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong, Engkau buat selalu berhasil, Engkau buat selalu beruntung. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus Sekina. Biarlah Tuhan tolong, Engkau juga memberkati, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan. Dan Tuhan pakai terus dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan lewat kehidupannya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dari Tuhan, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat kedua belah tangan kita. Umat-umat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kami. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.